Pada kisah yang lalu diceritakan, kelompok rombongan penari yang aneh sudah mendekat ke persembunyian Wirapati. Wirapati tidak menunggu lama, dia melompat keluar dan dia melancarkan serangan. Apa alasan itu? Tidak ada gunanya. Ayo katakan, di mana orang itu? Ayo katakan di mana dia? Ayo. Orang itu? Iya. Jangan tertawa. Katakan di mana dia. Kenapa? Malah tertawa. Ayo. Tertawa atau tidak, itu adalah aku. Iya, tapi gak usah ketawa. Lalu kenapa kau melarangku? Alah sudah, jangan banyak omong. Katakan saja. Ayo, ya. Kalau perlu keroyok saja ini. Di mana orang itu? Jangan sampai aku mati membuat kamu mati. Salah. Jangan sampai kamu kubuat mati ya. Jika mempermainkan aku. Katakan, ayo, di mana? Ya. Baiklah. Kurang ajar kamu. Dia sudah aku telan. Apa? Kurang ajar kamu. Tunggu. Jangan. Ku maafkan ya perbuatan kamu ya. Kenapa kamu bersikap kurang ajar? Tetapi kamu tidak akan bupak. Awas kau ya. Bikin gregetan kamu ya. Awas kamu ya, main pukul sembarangan. Mengetahui telah saling adu kekuatan, Gandhi merangsek maju. Teman-temannya pun segera merapat, mengepung. Sejurus kemudian, mereka menerjang. Wirapati segera menjejak tanah dan melayani mereka dengan mengandalkan kecepatannya. Sepuluh gempuran sudah mereka lakukan, tetapi dari keduanya tidak ada yang mau mengalah. Tiba-tiba, terdengar suitan nyaring 2 kali dari kejauhan. Entah mengapa, mereka mendadak mundur secara bersamaan. Wirapati heran, dia menduga-duga. Aneh, mereka mundur. Ada apa ini? Hah? Api? Api sudah menyala dari sebelah sana, membakar batang-batang pohon. Semua hangus, semak belukar dan ranting-ranting liar dalam sekejap sudah terbakar. Asap hitam bergulungan menutupi penglihatan. Api mengepung. Wirapati kesulitan mencari jalan keluar, tapi dia tetap berusaha. Apa dosaku? Kenapa seperti ini jadinya? Iya, di dekat sini ada sungai. Tempat ini tidak jauh dari sungai. Airnya cukup deras. Mereka saling memberi isyarat dengan suitan-suitan yang bersahutan. Ya, bahaya. Aku harus segera ke sana. Aku harus berhenti di sini. Jangan maju. Diam semua. Mereka sudah terkepung rapat. Sudah diam saja. Sudah. Tidak kita serbu, tidak usah. Diamkan saja.
Tunggu. Sampai mereka mati hangus. Iya, biarkan mati hangus, tidak apa-apa. Sudah. Pemuda itu tidak dapat dirobohkan. Iya, dia hebat. Biarkan mereka hangus terbakar. Biarkan saja. Iya, biarkan apinya membesar. Bagaimana ini? Aku bisa saja selamat dengan melompat ke sungai yang airnya keruh berumpul ini. Tapi bagaimana dengan dia? Oh, kasihan jika ku tinggalkan begitu saja. Wirapati bimbang, masih terpikir nasib apa yang akan menimpa Wayan Swaga jika ditinggalkan. Hatinya bergetar, dia bimbang. Hai pemuda bodoh, ayo cepat menyerah anak muda, ayo. Apa perlu buang nyawamu dengan sia-sia, ha? Untuk apa? Ayo, iya. Kamu akan segera kami tolong, makanya menyerahlah. Mendengar ancaman itu, Wirapati mulai bimbang. Iya. Aku tidak ada urusan dengan mereka. Aku juga tentu tidak bermusuhan dengan mereka. Ayo menyerah. Aku tahu, maksud mereka hanya menginginkan pusaka itu. Kenapa dan Jangan sampai apa mati perlu sia-sia kamu. aku berkepala batu? Apa gunanya? Apa keuntunganku? Iya, Menyerah, bodoh. tidak ada sama sekali keuntunganku. Tidak ada manfaat apa-apa. Biarkan apinya Kalau membesar, begitu, biarkan. sebaiknya aku serahkan saja pusaka itu kepada mereka. Iya, pasti kepanasan. Dan siapa tahu mereka juga bisa mengampuni orang itu. Ayo menyerah. Namun sesaat kemudian, dia kembali merenung. Ragu berkecamuk dalam hatinya. Bagaimana mungkin aku berbuat begitu? Tidak mungkin. Mati hangus kamu nanti. Aku adalah murid Kiai Kesan Kesambi. Jika aku mengikuti kemauan ancaman mereka, berarti aku menyerah. Aku kalah dan takluk pada mereka. Tidak. Nama perguruanku akan jatuh. Terseret pula dalam hal ini. Tidak. Tidak mungkin aku menjatuhkan, menurunkan nama perguruanku. Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Mendapat pemikiran demikian, hilanglah keraguan-raguannya. Sejurus kemudian, dia melesat dari gerumbul pohon tempeleka. Tujuanku sudah tetap. Aku akan menolong orang itu. Akan mendukung dia. Dan kalau perlu, aku akan bersama-sama terjun ke sungai yang keruh itu. Dan andaikan mereka semua menghadangku di ujung sana, aku tidak akan menyerah. Nama perguruanku akan kuutamakan. Harus aku bela. Bahkan jika perlu, akan kuterjang mereka. Akan kulawan mereka dengan kutinggalkan orang itu sendirian. Kulawan mereka semua dengan sendirian. Aku harus masuk kembali ke rimbunan itu.
baru saja ku dengar suara Sultan 3 kali. Disusul suara teriakan panjang dan bergema. Ada apa ini? Apa yang akan mereka lakukan? Wirapati tertegun. Suara teriakan itu bergema melintasi udara. Pohon-pohon tergetar oleh pantulan suara itu. Wirapati mencoba menerka. Dia mendongak ke udara. Suara teriakan itu berulang lagi. Kali ini lebih dahsyat. Tiba-tiba saja terdengarlah kesibukan di setiap penjuru. Suara mereka membayangkan kesan rasa takut. Ada apa lagi ini? Sungguh aku tidak habis pikir. Mengapa mereka jadi ketakutan luar biasa? Suara yang tadi bergema memang sangat dahsyat. Apakah suara raksasa? Apa mungkin di zaman seperti sekarang ini masih ada raksasa ya? Apa mungkin masih hidup? Atau jangan-jangan suara binatang? Waduh, celaka! Hajar datang! Hajar datang! Oh, celaka! Wirapati tidak habis mengerti apa maksud teriakan-teriakan yang menakutkan itu. Wah, celaka weh. Ciloko iki. Hajar datang. Hajar datang. Sungguh aku tidak mengerti mengapa mereka berteriak, menjerit ketakutan seperti itu. Ada apa sebenarnya? Aku tidak bisa melihat dengan bebas. Asap api hitam tebal menutupi pandangan. Aduh, api yang semakin membesar, membakar semak belukar. Aku tidak jelas melihat apa dan apa yang terjadi sebenarnya. Mungkinkah benar suara raksasa dan binatang besar? Teka-teki apa ini? Kenapa aku jadi terlibat dengan urusan seperti ini? Kenapa aku harus tahu urusan yang bukan urusanku? Sesungguhnya mudah bagiku untuk tidak ikut campur, tidak terlibat. Aku pergi saja. Ya, sudah. Selesai masalahku. Bodoh. Kenapa tidak kulakukan? Kenapa aku masih bertahan dan diam di sini? Hanya karena aku ingin membantu menyelamatkan orang ini. Apa untungnya? Aku bingung. Bagaimana ini? Jika aku pertimbangkan, aku Kita tinggalkan sejenak Wirapati dan Wayan Swaga. Kini kita ikuti kembali Sapartina dan Sanjaya.
mana kita sekarang ini? Ibu, di mana ayah, Bu? Sanjaya takut, Bu. Ibu, Sanjaya takut. Iya nak, sabar. Semoga kita masih bisa bertemu ayah ya. Ibu juga tidak tahu nak, bagaimana keadaan ayahmu sekarang. Aku tidak mau di sini, Bu. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Aku mau pulang, Bu. Sanjaya takut. Aku tidak mau di sini, Bu. Ibu, aku mau pulang. Ibu, aku mau Iya pulang, nak, Ibu. ibu juga tidak mau. Tapi rumah kita sudah tidak ada. Sudah habis terbakar. Mengapa mereka semua jahat, Bu? Mengapa rumahku dibakar? Memangnya salah apa, Bu? Iya nak, iya. Kita tidak tahu mengapa rumah kita dibakar dan banyak orang berkelahi di rumah kita. Mengapa jadi begini nasib kita? Sabar ya nak, sabar. Kita berdoa saja. Semoga ayah, Mada, Rukmini juga Sang Aji aman-aman saja ya. Tapi mereka apa tidak terbakar, Bu? Partina tidak bisa menjawab pertanyaan Sanjaya. Tiba-tiba saja air mengalir perlahan membasahi pipinya. Hatinya sedih tak terkira, membayangkan apa yang telah menimpa keluarganya. Semakin lama, air mata itu semakin deras mengalir, dan suara isak lembut perlahan kini mulai bersuara sedikit demi sedikit dan semakin meluap, makin kencang dan keras. Dia tak bisa menahan kesedihan yang luar biasa. Kita tinggalkan sejenak mereka. Kini kita kembali mengikuti Wirapati. Hajar, apa itu? Api semakin membesar. Hawa menjadi sangat panas. Menyisakan pernapasanku. Sesak di dada. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Suara apa lagi itu?
Wirapati tak habis mengerti. Suara itu terdengar dari jauh dan kian mendekat. Nah, suara apakah itu sesungguhnya? Dan bagaimana nasib Wirapati selanjutnya? Dan juga apa yang akan terjadi dengan Wayan Suwaga? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Bende Mataram.